Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Farah Mutia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan informasi digital pada mata pelajaran simulasi digital. Oke, kalian perlu tahu kenapa sih perlu adanya pengelolaan informasi digital? Karena materi pengelolaan informasi ini diberikan dengan alasan karena kebutuhan setiap orang terhadap informasi mengakibatkan perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan ke arah digital. Jadi dahulu buku itu dijadikan sumber utama untuk memperoleh informasi, tapi pada saat ini naskah digital menjadi salah satu sumber dalam memperoleh informasi, apalagi pada masa pandemi sekarang ini. Naskah digital sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Pengelolaan informasi digital membuat materi tentang bagaimana pengelolaan informasi digital yang didapat dari hasil pencarian mesin pelacak, menyimpan hasil pelacakan, mengolah atau memformatnya menggunakan perangkat lunak, pengolahan kata, dan pengolah angka. Kemudian melakukan persiapan untuk mengkomunikasikannya menggunakan perangkat lunak, pengolah presentasi, dari penyampaian pengelolaan informasi dengan teknik presentasi. Berdasarkan kepemilikan dan hak pemakaian, perangkat lunak dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu perangkat lunak yang dilindungi hak cipta yang disebut perangkat lunak berbayar dan perangkat lunak sumber terbuka. Untuk program aplikasi atau perangkat lunak yang umum digunakan untuk pengolahan data itu biasanya menggunakan Microsoft Office 2013. Materi pengelolaan informasi digital diantaranya perangkat lunak pengolah kata, perangkat lunak pengolah angka, perangkat lunak pengolah presentasi, teknik presentasi, dan perangkat lunak pemformatan naskah digital. Ini nanti yang akan kita pelajari dalam pengolahan informasi digital. Nah, untuk tugas pengelolaan informasi digital ini, jika kalian tidak punya laptop atau komputer, bisa menggunakan aplikasi di Android. Untuk aplikasi yang dipakai bebas, bisa menggunakan WPS Office, Microsoft Office versi Android, atau aplikasi lainnya. Jadi, kalian tetap bisa mengerjakan pengelolaan informasi digital walaupun melalui Android kalian. Oke, sebelum kita masuk ke materi pengolah kata, nah di sini ada beberapa contoh letak jari pada papan ketik untuk cara kalian mengetik, yakni mengetik dengan 10 jari. Ada beberapa cara kalian bisa lihat. Dan tentunya nanti bisa kalian coba berlatih menekan tombol huruf dengan jari yang benar. Pasti awalnya susah ya, atau kalian bingung. Tapi nanti lama-kelamaan jari kalian akan terbiasa dengan mengetik 10 jari. Ya, ini adalah mengetik huruf, bukan kata atau kalimat. Oke, itu tadi pengantar materi untuk pengolahan informasi digital. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang perangkat lunak pengolah kata. Ada dalam KD 3.3, yakni mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Sedangkan di KD 4.3 menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Nah, berikut ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kedua, peserta didik dapat membandingkan paragraf deskriptif, argumentatif,
naratif, dan persuasif. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat memanipulasi dokumen dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak pengolah kata. Dan yang keempat, peserta didik dapat membuat tulisan deskriptif menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengembangkan proposal menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Nah, ada apa aja sih paragraf itu? Yuk langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama, paragraf deskripsi atau menggambarkan. Paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Nah, ciri-cirinya ada objek yang digambarkan atau menggunakan panca indera. Nah, yang kedua ada paragraf narasi atau menceritakan. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik, tetapi tidak memiliki kalimat utama. Nah, ciri-cirinya ada kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadian. Nah, yang ketiga ada paragraf persuasi atau mengajak. Nah, paragraf persuasi ini adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Untuk ciri-cirinya ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Nah, yang keempat ada paragraf argumentasi atau pendapat. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang menjelaskan pendapat dengan berbagai keterangan dan alasan. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca. Ciri-cirinya ada pendapat dan ada alasan. Kelima, paragraf eksposisi atau menjelaskan. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi ide, pendapat, buah pikiran, informasi atau pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk memperluas wawasan pembaca. Ciri-cirinya biasanya terdapat kata adalah dan merupakan informasi. Oke, bagaimana untuk penjelasan jenis paragraf? Kalian sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni fitur Microsoft Word. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ketika kalian mengetik di Microsoft Word. Ya, karena memang Microsoft Word itu biasa kita gunakan untuk mengetik dokumen-dokumen atau tugas-tugas kalian. Nah, di sini dalam Microsoft Word ada beberapa fitur yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada yang namanya page layout. Page layout ini untuk mengatur tata letak dokumen meliputi orientasi halaman. Biasanya vertikal atau portrait, horizontal atau landscape, ukuran kertas, dan margin atau batas tepi dokumen. Nah, fitur yang kedua ada yang namanya font. Ini untuk mengatur huruf, misalnya bentuk hurufnya, ukuran huruf, memberi warna huruf, menandai teks, menebalkan huruf, membuat huruf miring, menggaris bawahi huruf, dan sebagainya. Yang ketiga ada paragraf. Ini untuk mengatur rata kiri, kanan, tengah, atau kiri kanan, mengatur jarak antara baris atau paragraf, menambahkan bullet atau numbering. Nah, lalu fitur yang berikutnya ada yang namanya indentasi. Ini digunakan untuk mengatur tata letak kata, kalimat maupun paragraf, serta menentukan jarak teks ke sisi atas, kiri, kanan, dan bawah dokumen.
Macam-macam indentasi, di antaranya ada first line indent, hanging indent, left indent, dan right indent. Lalu ada namanya find and replace. Ini adalah digunakan untuk menemukan kata atau kalimat dalam dokumen. Sedangkan replace digunakan untuk mengganti kata atau kalimat tertentu dengan kata atau kalimat lain. Jadi kalian tidak usah mengganti satu-satu, bisa lewat fitur find and replace. Nah, berikutnya ada tabel. Nah, ini tabel mungkin sudah tidak asing lagi untuk kalian, meliputi menyisipkan tabel, baris, kolom, menghapus tabel, baris, kolom, dan sel, menggabungkan sel, membagi sel, memberi style pada tabel. Nah, yang berikutnya ada fitur ilustrasi. Ini adalah menyisipkan gambar ya, atau picture atau online picture, gambar daring, shape, bentuk, clip art, nah, atau chart, grafik, dan screenshot. Nah, dalam pengaturan ilustrasi atau gambar menggunakan fiturnya namanya warp text. Misalnya square. Square ini digunakan untuk melipat teks di sekitar objek membentuk segi 4. Lalu ada yang namanya tag. Digunakan untuk melipat teks di sekitar objek sesuai dengan alur dari titik-titik membentuk. Lalu ada behind text, digunakan untuk meletakkan objek di belakang teks, dan front of text digunakan untuk meletakkan objek di depan teks. Terus ada yang namanya top and bottom. Ini biasa digunakan untuk meletakkan teks di atas dan di bawah teks. Untuk fitur selanjutnya ada yang namanya kolom. Ini untuk membagi dokumen menjadi beberapa kolom. Lalu ada header and footer. Ini kalau header ini terletak di bagian atas setiap dokumen, sedangkan footer di bagian bawah dokumen. Biasanya digunakan untuk memberikan keterangan tambahan. Lalu ada yang namanya question, adalah fasilitas pada Microsoft Word untuk menuliskan rumus. Ada yang namanya simbol untuk menambahkan simbol, dan ada yang namanya table of content. Ini digunakan untuk membuat daftar isi pada sebuah dokumen atau buku. Nah, fitur ini untuk memudahkan mengakses bagian yang diinginkan serta memperbaharui secara otomatis seperti judul bab, subbab, atau bagian lain serta nomor halaman ketika isi dokumen berubah. Ada print. Print ini merupakan fitur yang digunakan untuk mencetak dokumen. Dan ada mail merger. Ini fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word untuk mencetak beberapa surat, amplop, label, atau direktori untuk yang dikirimkan ke banyak pihak. Nah, itu tadi adalah fitur-fitur yang ada dalam Microsoft Word. Agar kalian lebih paham tentang pengolah kata, nah, catatlah poin-poin penting dalam video ini ya. Yang kedua, buatlah contoh dari salah satu jenis paragraf menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Saya Farah Mutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.